Baik, kita mulai diskusi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap ya semua? Sudah. Ya, baik. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pagi ini dalam diskusi mengenai isu yang berkembang di instansi kita ya. Sebelum kita mulai diskusi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, untuk selanjutnya mari kita buka dengan perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri ya. Nama saya Rizky Iqbal Reza Palevi, biasa dipanggil Rizky. Saya saat ini bekerja di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya. Selanjutnya silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fauzanul Abidin, biasa dipanggil Zanul. Saya dari UPT BLK Surabaya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Baik, atas perkenalannya terima kasih Pak Zanul. Selanjutnya silakan Pak Jabar untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Jadi, perkenalkan nama saya Abdul Jabar Asyadili, bisa dipanggil Jabar. Saya berasal dari BLK Jember. Oke, sekian. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Jabar atas perkenalannya. Selanjutnya silakan Pak Zufar untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Rizky. Perkenalkan semuanya, nama saya Zufar Amanullah Masnan. Bisa dipanggil Zufar, saya dari UPT BLK Tulungagung. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Zufar atas perkenalannya. Selanjutnya silakan pada Pak Aryo untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hindarto Purnomo, bisa dipanggil Aryo. Saya dari UPT BLK Madiun. Terima kasih. Silakan Pak Rifki. Baik, karena semua sudah memperkenalkan diri, saya akan lanjutkan pembahasan diskusi mengenai isu yang berkembang saat ini ya. Jadi kondisi yang tak terduga terjadi dalam 2 tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga berimplikasi pada tingginya tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Jawa Timur. Di mana angkanya mencapai 1,8 juta jiwa per Agustus 2021 ya. Berdasar dari latar belakang di atas, maka perlu dikembangkan aplikasi sistem manajemen pelatihan vokasi yang sesuai untuk hal tersebut. Ya, mungkin Pak Zanul bisa melanjutkan mengenai ide dasar dari kami. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Rizky. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Simple Cak dan juga pengembangan inovasi di BLK, khususnya di Surabaya. Jadi adapun ide dari kami yaitu mengembangkan suatu sistem informasi pelatihan atau inovasi pelayanan publik di BLK sehingga bisa memudahkan akses masyarakat dalam mencari informasi pelatihan tanpa sering bolak-balik ke kantor BLK. Nah, menurut saya pengembangan ini nantinya tidak hanya digunakan ketika pandemi saja, namun juga bisa digunakan secara berkelanjutan mengingat kebutuhan kita semua dalam mengembangkan pelayanan yang semakin memudahkan masyarakat. Nah, aplikasi ini nanti dibuat dalam 2 platform yaitu Android dan berbasis web. Aplikasi ini berdampak besar di masyarakat umum, khususnya kemudahan dalam mendapatkan akses pelatihan di BLK. Dan diharapkan dengan adanya aplikasi ini akan meningkatkan jumlah minat masyarakat atau calon pendaftar sehingga meningkatkan jumlah pendaftar di BLK. Nah, untuk saat ini nama aplikasi yang kami usulkan adalah Simple Cak, yaitu dengan singkatan Sistem Informasi Pelatihan yang cepat, adaptif, dan kompeten. Nah, untuk nama awalnya dulu adalah Simple Cuk, Simple Cuk. U-nya itu adalah unggul. Nah, berikut ini ada video sekilas mengenai launching dari aplikasi Simple Cuk. Ya, ini adalah video mengenai launching dari aplikasi Simple Cuk.
yang sekarang menjadi Simpel Cak. Daftar tak perlu datang dan antri lagi. Dan peserta bisa daftar online via website dan aplikasi Android. Ini adalah pendaftaran via websitenya melalui Surabaya Disnakertrans Jatim.go.id. Peserta hanya tinggal mengisi formulir pendaftaran online di website saja. Hanya tinggal registrasi dan masukkan email. Lalu nanti pendaftar akan mendapatkan email balasan dan mengikuti petunjuk selanjutnya. Gampang kalau kita daftar bisa lewat Android. Nah, di sini untuk Simpel Cak sendiri bisa di-download di Play Store. Dulunya bernama Simpel Cuk, sekarang sudah berganti nama menjadi Simpel Cak. Ya, tinggal memasukkan email untuk registrasi. Dan sistem akan otomatis mengirim email balasan dan tinggal ikuti panduan berikutnya. Sesuai syarat-syarat yang ada di BLK, tentunya ada KTP, ada KK, dan juga ijazah. Dan peserta tinggal memilih pelatihan yang sesuai dengan minat masing-masing. Kalau sudah akan seperti ini. Dan akan mendapatkan balasan email secara otomatis. Ya, mungkin itu adalah gambaran dari peluncuran aplikasi Simpel Cak. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Baik, terima kasih banyak Pak Zanul. Berikutnya saya persilakan dari peserta diskusi untuk menyampaikan pendapatnya. Pak Zufar mungkin, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rizky atas kesempatannya. Cek suara saya terdengar ya? Iya, dengar. Ya, oke. Saya akan coba analisis dari sisi sarana sama kebijakan ya. Menurut saya ini aplikasi ini kan Simpel Cak ya namanya. Kepanjangannya tadi sistem informasi pelatihan yang cepat, adaptif, kompeten, dan pastinya tersertifikasi ya. Nah, menurut saya ini merupakan terobosan yang bagus ya, karena sarana ini kan awalnya dibuat untuk memfasilitasi pendaftaran pelatihan sewaktu awal pandemi. Lalu ide utamanya itu pengembangan aplikasi ini yaitu untuk menyediakan akses pelayanan pelatihan vokasi berbasis digital yang pastinya terjangkau, berkualitas, equal, dan berkeadilan bagi kelompok penduduk yang membutuhkan akses pengembangan kompetensi kerja
dan keahlian ya melalui pelatihan vokasi agar dapat memiliki akses layanan pelatihan yang mudah diakses dan pastinya berkualitas. Nanti diharapkan nantinya dapat meminimalisir gap kompetensi antara calon tenaga kerja dan kebutuhan di industri dan juga pasar kerja. Ya menurut saya seperti itu Pak. Ya saya kembalikan ke Pak Rizky. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Pak Zufar. Selanjutnya silakan yang lain. Baik Pak Aryo, disampaikan tanggapannya. Terima kasih Pak Rizky. Saya akan menambahkan analisis dari sisi SDM atau sumber daya. Untuk sumber daya yang digunakan dan disiapkan dalam menunjang operasional aplikasi SimpleCak, antara lain dari sumber daya keuangan, yaitu biaya jasa pembuatan aplikasi SimpleCak, kemudian biaya operasional layanan jasa internet setiap bulan, terus biaya jasa domain dan hosting, kemudian biaya sarpas dan peralatan utama dan pendukung lainnya. Sedangkan sumber daya manusianya harus dibutuhkan dan disiapkan tenaga operator atau admin yang mempunyai kompetensi IT sebagai pelaksana dari aplikasi SimpleCak. Bagi tenaga operator harus melakukan upgrade untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi IT. Begitu Pak Rizky. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak tanggapannya Pak Aryo. Ya, analisis dari sisi kebijakan, sarana dan SDM sudah disampaikan oleh Pak Zufar dan Pak Aryo ya. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, silakan Pak Jabar disampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Rizky. Oke, saya akan menambahkan dari faktor kelebihannya. Jadi untuk selama ini pelaksanaan program pelatihan yang ada di BLK itu masih menggunakan media kertas atau paper base. Dan pendaftarannya juga hanya dapat dilakukan secara offline atau datang langsung ke tempat BLK. Nah, sedangkan pada masa sekarang ini itu pelayanan publik yang diberikan harusnya sudah mengikuti perkembangan di era industri 4.0 yang mana sudah digital dan semakin inovatif. Sehingga masyarakat yang ingin mengakses informasi pelatihan tidak perlu datang ke lokasi pendaftaran lagi. Nah, dengan adanya permintaan pasar seperti ini, maka memang perlu dikembangkan suatu terobosan, yaitu dengan membuat digitalisasi pelayanan yang ada di BLK-BLK. Nah, sehingga dapat memberikan kontribusi dan kemudahan pelayanan di masyarakat. Hal ini akan memudahkan masyarakat yang akan mendaftar pelatihan dan mengikuti program pelatihan yang ada di BLK. Jadi tidak perlu susah-susah untuk melakukan pendaftaran secara offline atau balik lagi ke kantor BLK. Nah, ini tentunya akan memudahkan mereka, juga sangat menghemat biaya yang dikeluarkan, baik untuk mendaftar maupun mengakses pelatihan. Sekian Pak Rizky, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Pak Jabar. Ya, kelebihannya sudah diflorkan oleh Pak Jabar ya. Untuk kelemahannya apakah ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Pak Aryo disampaikan tanggapannya. Terima kasih Pak Rizky. Jadi kalau menurut saya dari sisi kelemahannya adalah sebagai berikut. Pengaksesan aplikasi harus melalui gate-gate dan tentunya ini akan menghambat pada kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi. Contohnya kelompok masyarakat usia 40 tahun ke atas. Masih banyak yang gaptek, sehingga masih perlu adanya sosialisasi berupa tutorial dan cari cara mengakses informasinya. Belum lagi pada daerah yang dalam tanda kutip, daerah pinggiran di mana akses internet masih belum lancar, seperti di daerah kota. Sekian Pak Rizky. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Pak Aryo. Ya, kelemahan dan kelebihan sudah disampaikan oleh Pak Jabar dan Pak Aryo. Untuk kelemahan ini sepertinya menarik untuk ditanggapi. Ya, ada yang mau nanggapin kelemahan dari Pak Aryo? Ya, mungkin saya Pak Rizky ya. Baik, Pak Zanul, silakan jadi disampaikan. untuk SimpleCak ini kan juga baru diluncurkan tahun 2021 ini kan ya. Jadi masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Ya benar, salah satunya yang disampaikan oleh Pak Aryo tadi, ada masyarakat yang mungkin masih belum melek teknologi sehingga kita butuh sosialisasi, butuh untuk uji aplikasi ini ke masyarakat, apakah aplikasi ini memang benar-benar sudah baik atau masih benar butuh pengembangan lagi ke depannya. Nah, untuk salah satu kelemahan lagi, aplikasi ini selama berjalan juga
sering mengalami error atau bug, sehingga butuh pengembangan yang lebih baik mengenai aplikasi Simple Chat ini demi terlaksananya pelatihan yang informasi pelatihan yang baik bagi masyarakat. Mungkin seperti itu untuk kelemahan dari aplikasi ini. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Zanul atas tanggapannya. Ya, sangat jelas dan to the point sekali tanggapannya. Baiklah, berikutnya mungkin ada yang ingin menyampaikan kembali pendapatnya mengenai inovasi ini. Silakan. Ya, Pak Zufar, disampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Pak Rizky. Saya akan coba nambahkan dari sisi faktor tantangan. Perlu kita pahami semua bahwa tingkat pengangguran terbuka sekarang atau TPK itu pada skala nasional itu sebesar 6,49% atau ya kurang lebih 9,1 juta penduduk pada Agustus 2021. Lalu sedangkan untuk skala Jawa Timur sendiri itu jumlahnya sebesar 1,8 juta penduduk. Pengembangan inovasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang menitik beratkan khususnya dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia yang kompeten melalui ketersediaan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang pastinya mudah diakses, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan stakeholder seperti industri-industri terkait sehingga dapat menghasilkan SDM dan calon tenaga kerja yang kompeten. Dengan semakin meningkatnya jumlah SDM di Indonesia yang handal dan kompeten dalam segala bidang, diharapkan nantinya jumlah tingkat pengangguran terbuka akan semakin menurun dan berkurangnya angkatan kerja muda yang masuk dalam kategori TPT maupun yang menempuh pendidikan dan sedang menempuh pelatihan. Ya, mungkin dari saya itu Pak Rizky. Saya kembalikan ke Pak Rizky lagi. Baik, terima kasih Pak Zufar atas tanggapannya. Pak Zufar juga telah menyampaikan ya pendapatnya mengenai tantangan yang akan dihadapi. Ya, ini juga beberapa poin sudah saya catat mengenai kelemahan dari aplikasi ini. Mungkin kedepannya kita akan lakukan pengembangan yang lebih terukur dan terarah. Berarti yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah langkah-langkah yang perlu kita tempuh untuk merealisasikan aplikasi Simple Chat ini. Ya, ada lagi masukan dari rekan-rekan? Baik, Pak Jabar, silakan disampaikan tanggapannya. Terima kasih Pak Rizky. Jadi menurut saya untuk langkah yang perlu kita tempuh itu yaitu Simple Chat itu harus dapat diakses melalui smartphone berbasis Android, di mana semua versi Android itu dapat menjalankan aplikasi Simple Chat dengan baik dan lancar. Dan pengguna itu harus bisa mengunduh aplikasi Simple Chat melalui Google Play Store. Nah, aplikasi Simple Chat ini juga harus dapat digunakan melalui website PLK masing-masing juga. Nah, jadi sekian Pak Rizky, terima kasih waktu atas tempatnya saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak atas pendapatnya Pak Jabar. Ya, apakah ada tambahan dari rekan-rekan peserta diskusi sekalian? Ya, silakan Pak Zanul. Ya, baik Pak Rizky, terima kasih menambahkan dari Mas tadi langkah-langkah yang perlu kita tempuh menurut saya adalah karena di sini kan Simple Chat sudah terdapat beberapa fitur yang diakses pada aplikasi ini, mulai dari menu utama untuk mengakses informasi tentang program pelatihan, daftaran pelatihan, jadwal seleksi, dan hasil seleksi pelatihan serta pelaksanaan pelatihan vokasi. Sehingga calon peserta tidak perlu datang ke BLK Surabaya untuk melakukan pendaftaran pelatihan. Nah, karena dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di aplikasi Simple Chat ini, dengan proses pendaftaran yang cepat, diharapkan jumlah peserta akan lebih maksimal. Dan dari sisi manajemen BLK dapat memanfaatkan platform ini sebagai platform yang mudah untuk akses data base pelatihan, penyusunan program, dan pengembangan materi dan bahan ajar pelatihan, serta pelaporan secara online. Ya mungkin itu tambahan dari saya kembalikan ke Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Zanul atas tanggapannya. Ya, saya rasa sudah lengkap ya untuk poin-poin yang perlu dibahas pada diskusi kali ini. Ya, di akhir saya akan menyampaikan hasil diskusi. Ya, jadi aplikasi Simple Chat ini dibuat sebagai terobosan dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya, dengan menitik beratkan pada program pelatihan vokasi dan mampu menjawab kebutuhan pasar terkait tenaga kerja yang kompeten dalam masa pandemi COVID-19.
Ya, saat ini kebutuhan pelatihan semakin tinggi, di mana berbanding lurus dengan jumlah tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 1,8 juta jiwa pada Agustus tahun 2021 ini. Ya, Simple Cak sendiri menjawab keterbatasan ini dengan menghadirkan pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja, tapi juga mampu memberikan bekal reskilling dan upskilling tenaga kerja secara blended learning. Ya. Dalam pengembangan platform digital, Simple Cak ini diperlukan dukungan dari berbagai elemen, ya, baik dukungan sumber daya manusia maupun dukungan secara penganggaran. Regulasi dan komitmen pimpinan dan semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar aplikasi Simple Cak ini tetap didukung dan eksis berjalan. Meskipun ada pergantian pejabat, agar aplikasi Simple Cak ini bisa dijalankan dengan baik. Ya, tenaga ahli dalam pengembangan aplikasi ini sangat berperan penting dalam menunjang kelancaran dan keefektifan implementasi platform digital ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri diskusi kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya.